Membawa damai dalam keberagaman. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, senyum dan sapa ketika kita bertemu dengan orang lain. Hal ini kita lakukan agar kita mengenali orang di sekitar kita dan hidup bersama dalam kebersamaan dengan perbedaan yang ada. Yang kedua, menghormati orang yang lebih tua. Hal ini merupakan adat yang sudah lama ada di berbagai belahan bumi manapun. Selain menghormati orang yang lebih tua, kita juga harus menghormati semua orang yang ada di sekitar kita, baik seumuran dengan kita maupun di bawah kita. Yang ketiga, menghargai perbedaan agama. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki 6 agama yang diakui keberadaannya. Yang pertama ada Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Jadi 6 agama ini tentu saja memiliki cara ibadah yang berbeda, pandangan hidup yang berbeda, dan tata cara yang berbeda lah dalam peribadahannya tentu saja. Nah, bukan berarti berbeda kita harus saling membenci, namun karena perbedaan kita harus saling menghargai dan mengasihi. Yang keempat, menghormati segala perbedaan suku, budaya, adat istiadat, dan juga keberagaman. Menghormati keberagaman memang sudah menjadi kewajiban kita sebagai sesama manusia. Terlebih kita tinggal di Indonesia yang memiliki keanekaragaman itu, seperti keanekaragaman suku, dan juga kalau kita tahu Indonesia itu sangat kaya teman-teman. Jadi kayak Indonesia memiliki kekayaan alam, alamnya indah-indah banget. Terus kekayaan alam kita juga melimpah. Asalkan kita bisa memanfaatkannya, tentu saja kelamaan kita akan menjadi negara maju. Yang kelima, membantu sesama kita yang sedang mengalami musibah ataupun kemalangan. Sebagai makhluk sosial, tentu saja kita membutuhkan individu lain dalam segala aspek kehidupan kita sebagai manusia. Dan tentu sudah menjadi sebuah keharusan di mana kita akan membantu sesama kita yang sedang mengalami musibah. Sebagai contoh, ketika kita sedang berkendara terus ternyata kita melihat ada sesama kita yang sedang mengalami kecelakaan, otomatis kita akan berhenti dan membantu sesama kita tersebut. Nah, untuk menghargai segala perbedaan budaya, adat istiadat, dan keberagaman itu tadi, sebagai contoh, ketika suku Jawa sedang melakukan, di Jawa tuh ada malam suro. Jadi ketika suku Jawa sedang mengadakan doa bersama, ketika malam suro, tentu saja kita bukan berarti harus menaiki kendaraan dengan knalpot yang bising. Justru usahakan kita menghargai mereka ya teman-teman. Nah, untuk menghargai perbedaan agama, di agama Hindu sebagai contoh ya, mereka itu memiliki hari raya Nyepi, di mana Nyepi itu diartikan sebagai mereka yang tidak beraktivitas di luar. Jadi, para pemeluk agama Hindu akan berada di dalam rumah berdoa ataupun berpuasa. Jadi berdoa dan juga berpuasa. Jadi mereka tidak akan menyalakan api, lampu, ataupun listrik sampai sekitar 1 atau 2 hari, begitu ya teman-teman. Jadi kita harus menghormati mereka. Jadi ketika misalkan kalian tinggal di Bali ya ini teman-teman, dan kalian memeluk agama lain, bukan berarti ketika hari raya Nyepi kalian justru malah kebut-kebutan di jalan ataupun berisik, yang itu justru mengganggu proses peribadahan agama Hindu begitu. Oke, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Yang terjadi belum lama ini tentang intoleransi yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Oke, di sini ada kasus penolakan gereja di Cilegon. Ini terjadi sudah lama, namun kembali lagi kita dengar di tahun 2022 pada bulan September tanggal 11. Dan ini belum lama juga terjadi, yaitu pada Maret 2023. Ini penutupan patung Bunda Maria di Kulon Progo, dimana kalau kita pikir patung tersebut tidak salah apa-apa ya teman-teman. Itu hanya sebuah patung Bunda Maria yang dimana menjadi sebuah simbolis orang-orang Katolik gitu kan. Oke, yang ketiga, ini juga belum lama, 20 Februari 2023, di mana jemaat Kristen di Bandar Lampung dilarang beribadah di gereja. Intoleransi masih terjadi di Indonesia. Saya harap ke depannya tidak ada lagi intoleransi yang terjadi.
Seperti yang kita tahu bahwa kita tinggal di Indonesia, yang dimana Indonesia memiliki keberaneka-ragaman, baik dari suku, budaya maupun agama. Kita memiliki perbedaan itu semua. Jadi bukan berarti karena berbeda kita harus saling membenci ya teman-teman, tapi karena berbeda kita seharusnya saling menghormati, mengasihi, dan bersatu. Kalau kita mau Indonesia itu damai, aman, sejahtera, tentu saja kita harus berusaha. Usaha-usaha itu bisa kita lakukan dengan saling menghormati dan menghargai. Bukan berarti kita justru menyudutkan orang-orang yang minoritas, teman-teman ya. Seperti yang kita tahu, sebenarnya toleransi itu cukup tinggi di Indonesia, terlebih di daerah Indonesia bagian timur. Di daerah saya juga terlihat, menurut saya pribadi ya, di daerah tempat saya tinggal itu toleransi cukup tinggi, dimana kita hidup bersama, melakukan segala hal bersama. Jadi seperti kayak gotong royong segala macam itu masih kita lakukan, meskipun kita memiliki keberaneka-ragaman di situ. Jadi tempat tinggal saya itu berbeda suku, ada suku Jawa, Komering, Sunda, tapi kita tetap bersama-sama. Dan juga kita tidak ada yang saling menghina satu sama lain. Nah, di Indonesia Timur seperti itu, toleransinya cukup tinggi, dan semoga di seluruh daerah Indonesia akan segera menyusul seperti itu. Jadi di Indonesia Timur itu bisa kita lihat di sana sangat damai tentang perbedaan. Jadi kayak perbedaan suku, agama, dan budaya itu di sana sudah biasa, dan mereka hidup bersama dengan keberagaman namun tetap bersatu tanpa saling menjatuhkan. Saya harap semoga Indonesia kedepannya seperti itu. Di belahan Indonesia manapun tetap seperti itu. Meskipun berbeda, kita tetap bersatu, saling mengasihi, menghormati, agar tercipta Indonesia yang damai, aman, dan sejahtera.